Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, namun tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa ya diisi format absen yang ibu kirimkan di grup WhatsApp. Nah, jadi anak-anak sekalian, jangan lupa juga disiapkan buku pembelajaran pada hari ini. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sujud tilawah. Nah, jika anak-anak sekalian pada minggu sebelumnya sudah membahas tentang sujud syukur dan sujud sahwi, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai sujud tilawah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan pengertian dari sujud tilawah. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan sujud tilawah dengan benar dan tertib. Dan yang ketiga, siswa mampu mengetahui hikmah dari sujud tilawah. Nah, memasuki definisi yang pertama atau pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari sujud tilawah. Sujud secara bahasa yang berarti tunduk, pasrah, sedangkan tilawah yang berarti bacaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita sedang mendengarkan atau membacakan ayat-ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, kemudian yang dimaksud dari ayat sajadah itu sendiri adalah ayat-ayat Al-Quran yang menyunahkan jika seseorang membacakan atau mendengarkan ayat tersebut untuk melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud tilawah ataupun ayat-ayat sajadah itu biasanya di dalam Al-Quran ditandai seperti ini. Hukum melakukan sujud tilawah yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Sujud tilawah dilakukan dalam 3 kesempatan. Yang pertama adalah ketika kita membacakan ayat-ayat sajadah. Yang kedua, ketika kita sedang mendengarkan ayat-ayat sajadah. Yang ketiga adalah ketika kita mengikuti imam sebagai makmum di dalam sholat untuk melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah itu sendiri mempunyai ketentuan yaitu, yuk kita lihat video selanjutnya. Adapun syarat sujud tilawah. Yang pertama, suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, maupun tempat. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat adalah ketika sedang membaca atau mendengarkan ayat sajadah. Rukun sujud tilawah yang pertama adalah niat, yang mana bunyi bacaannya adalah nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir. Yang keempat, duduk setelah sujud dengan tumaknina tanpa membaca tasyahud. Yang kelima, salam. Hikmah melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar lebih mudah dipahami, Ibu akan memberikan contoh tata cara melaksanakan sujud tilawah. Sujud tilawah di luar sholat. Ketika kita sedang membaca Al-Quran dan bertemu dengan ayat sajadah, ataupun ketika kita sedang mendengarkan ayat sajadah, maka kita langsung mengambil posisi untuk menghadap kiblat, membaca niat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung sujud,
dan membaca bacaan sujud tilawah. Bunyi bacaannya adalah Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu langsung duduk setelah sujud tanpa membaca tasyahud. Kemudian langsung salam. Sujud tilawah tidak hanya dilakukan di luar sholat, tetapi dilakukan juga pada saat sholat. Pada saat menjadi makmum, hendaknya kita mengikuti imam. Jika imam melakukan sujud tilawah, maka makmum pun mengikuti imam melakukan sujud tilawah. Walaupun bacaan sajadah tidak terdengar oleh makmum, dan seandainya imam membaca ayat sajadah tetapi tidak melakukan sujud, maka makmum pun tidak boleh melakukan sujud. Artinya, kita tidak boleh melakukan sujud jika imam tidak melakukannya. Selanjutnya, jika ayat sajadah dibacakan, maka kita bertakbiratul ihram tanpa mengangkat kedua tangan dan langsung sujud. Lalu membaca bacaan sujud tilawah. Kemudian langsung berdiri dan melanjutkan sholat. Ya, setelah kalian semua menyimak video pembelajaran tadi, Ibu harapkan anak-anak sekalian dapat mempraktikkan tata cara sujud tilawah dengan benar dan tertib. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita sedang mendengarkan atau membacakan ayat-ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Untuk tugasnya di rumah, silakan anak-anak sekalian buatlah video tentang tata cara melakukan sujud tilawah atau video praktik tentang tata cara melakukan sujud tilawah dengan benar dan tertib. Nah, untuk menutup pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca atau melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di video berikutnya anak-anak. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.